Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emelinda, NIM 1830602223. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari proposal bisnis plan saya untuk melengkapi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan Putri Fashion. Indonesia sudah bangga menyandang gelar sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas muslim di dunia. Padahal hal tersebut masih sebatas kuantitas saja, bukan dalam kuantitas. Kita juga kadang bangga terhadap para remaja putri Islam kesehariannya mengenakan jilbab, entah itu ke sekolah, kuliah, maupun bekerja. Hijab saat ini bukan lagi menjadi hal yang aneh. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya para wanita memutuskan untuk berjilbab dan berkreasi dengan jilbabnya. Dengan perkembangan fashion saat ini, maka muncul pula beragam model dan jenis jilbab yang dapat membuat seseorang terlihat lebih cantik dan menarik. Kesempatan inilah yang menjadi peluang besar bagi seseorang untuk membuka bisnis jilbab, baik jilbab yang polos maupun yang bermotif. Mengambil nama bisnis Putri Fashion tersebut, pengambilan kata dari nama sang pemilik, Putri Aimelinda. Pengambilan nama bisnis sendiri diambil dari nama depan sang pemilik, sesuai dengan produk yang akan dipasarkan kepada kaum hawa. Yang pertama, visi dan misi. Visi Putri Fashion sendiri menjadikan Putri Fashion sebagai usaha yang menyediakan berbagai jenis dan motif jilbab untuk dikenal oleh seluruh masyarakat. Misi Putri Fashion sendiri yaitu yang pertama, mengutamakan kualitas pelayanan, yang kedua, berorientasi kepada kepuasan konsumen, yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, yang keempat, mengembangkan di berbagai tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha maupun lapangan pekerjaan. Yang kedua, identifikasi usaha mencakup nama usaha, pemilik usaha, alamat usaha, kontak person, email, media sosial atau blogger. Yang ketiga, tujuan usaha. Yang pertama, menerapkan kemampuan berwirausaha. Yang kedua, agar usaha kami lebih dikenal dan diminati orang lain. Yang ketiga, memunculkan bakat untuk berbisnis. Yang keempat, dan untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, rencana produk. Awalnya perusahaan kami dibentuk karena melihat banyaknya kaum hawa yang suka model jilbab dan berkreasi dengan jilbabnya untuk ke acara resmi maupun santai. Kedua, produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun keistimewaan jilbab yang dihasilkan oleh Putri Fashion sendiri yaitu yang pertama, mengutamakan bahan dari kain yang halus, lembut dan nyaman. Yang kedua, harga relatif terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, menyediakan berbagai jenis dan motif jilbab. Yang pertama, jenis usaha, yaitu menjual berbagai macam jenis dan motif jilbab, bros atau tuspin yang cantik. Yang kedua, prospek usaha. Dalam usaha ini tingkat persaingan mudah diatasi karena kami selalu berinovatif dan kreatif dalam produk kami sesuai yang diminati oleh konsumen kami, baik jenis maupun motif jilbab sendiri. Jenis produk yaitu yang pertama, jilbab seperti pasmina, segi empat, instan, paris atau siput. Yang kedua, daleman atau inner jilbab. Yang ketiga, tuspin atau bros cantik. Yang keempat, perlengkapan lain-lainnya. Adapun rencana pemasaran yaitu yang pertama, analisis persaingan usaha. Yang kedua, analisis 4P. Yang ketiga, strategi pemasaran.
Adapun rencana permodalan dalam usaha Putri Fashion ini, yang pertama yaitu modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, penentuan harga jual. Seperti pasmina dijual dengan harga 25.000 dikalikan 20 sama dengan 500.000. Sedangkan Paris dijual dengan harga 10.000 dikalikan 20 sama dengan 200. Sedangkan instan dijual dengan harga 30.000 dikalikan 20 sama dengan 600.000. Sedangkan segi 4 dijual dengan harga 7.000 dikalikan 20 sama dengan 140.000. Sedangkan ciput dijual dengan harga 18.000 dikalikan 20 sama dengan 360.000. Untuk bros 5.000 dikalikan 20 sama dengan 100.000. Total biaya produk sama dengan 1.900.000. Biaya cetak laporan 40.000, biaya ADM itu 60.000. Total biaya operasional yaitu 100.000. 3. Penentuan harga jual. Perkiraan laba yang diharapkan harga produk per potong atau laba sebesar 1 hari 50 potong dikalikan 5.000 sama dengan 250.000. Rencana organisasi yaitu yang pertama, rencana organisasi kami ialah terdiri dari manajer, produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua, klasifikasi organisasi, yaitu yang pertama CEO, yang kedua General Manager, yang ketiga Financial Manager, yang keempat Production Manager, yang kelima Marketing Manager. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tadi. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.